Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'ul ummah wa syafi'ul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para rawuh kakung mewah putri ingkang Allah hormati, baik saking wali santri utawi saking alumni sedayane ingkang Allah hormati rahimakumullah. Mboten kesupen dumateng para pejabat negara, dewan, ugi Bapak Lurah, ugi dewan-dewan ingkang badhe nyalon sedayane ingkang berbahagia. Mboten kesupen dhateng para masyayikh, para sesepuh aji sepuh wonten ing daerah mriki sedayane ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng Abah Kiai Haji Purnomo ingkang selaku sebagai pengasuh pondok pesantren menika. Pesantren apa niki? Baitur Rahman, padha karo masjide nggih. Pondok pesantren Baitur Rahman ingkang tuntunipun sampun karaya-raya inggih menika mempersiapkan sedaya napa ingkang dipun siapaken pasugatan napa inuman sedayane ingkang mugi-mugi kalih Gusti Allah dipun balas kanthi dados amalan sholihan makbulan indallah. Ugi mboten kesupen kanca kula Kiai Nur Muhammad saking Jawa Timur, Jombang, Peterongan nggih tambah beras barang ingkang tuntunipun kawula hormati. Para rawuh sedaya kakung mewah putri ingkang kawula hormati, sadaringipun kawula ngaturaken napa ingkang dados kajebah saya iki kudu baca Indonesia nggih apa gaduh-gaduh. Nah soal ini bahasane wong mriki campur ngoten nggih. Para rawuh sedaya semuanya yang kami hormati, pertama tentunya mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana kita semua sampai hari ini, mulai dulu mungkin mulai kita lahir sampai sekarang oleh Allah masih diberi kekuatan, kesehatan, yang tentunya paling utama yaitu kita diberi kunci surga rupa iman yang besar yang tiada tandingnya melawan kekayaan dunia ini. Ini merupakan iman Islam. Inilah peparing Allah, anugerah Allah yang paling besar, yang tentunya setiap saat kita mesti harus alhamdulillah, walaupun deresane karet ora patek metu kakean udan, walaupun kelapa sawite ya rada murah,
Ning kita kan masih diberi namanya anugerah Allah, anugerah yang namanya kunci surga iman dan Islam. Mula gak usah ngersulo deresane gak metu gitu. Terus kelapa sawite ya rada kurang deresane mboten masalah, tetep alhamdulillah. Gini apa kok gak dijabut kunci surga kita, kunci surga kita ya. Kedua kalinya monggo mari kita tidak lupa juga melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kenapa Nabi Muhammad menika merupakan Nabi yang tentunya mempunyai syafaat, karena Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi yang paling terakhir dan yang paling awal disayang oleh Allah. Maka ini termasuk jadi Nabi Muhammad ini mempunyai syafaat yang luar biasa, syafaatul uzma. Nah ini mari kita membaca sholawat agar akui sebagai umatnya dan besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya bareng-bareng mlebu swarga. Amin. Maca selawat ping 7. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. 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 Mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh wa zinatul arif. Dengan lantunan sholawat kita sudah dicatat karo malaikat atib raqib atib sebagai umat Kanjeng Nabi. Dadi umpama besok ning akhirat iki wah iki ora umat sing sejati. Lah di bukune catetane ana lho kok. Nalika ngene Pondok Baitur Rahman lah maca sholawat. Lah niki lah dadosake syafaat. Para rawuh kakung mewah putri, para rama kiai sedayane ingkang kula hormati. Tentunipun kawula sangat matur nuwun dumateng Abah Purnomo lan sedaya alumni, pimpinan alumni komunitas alumni Mahir Aryat ingkang sampun ngaturi kula sak kanca masayah ringin agung kangge nggih menika nyemangati dhateng para alumni anggenipun dakwah dhateng agamanipun Gusti Allah. Mugi-mugi para alumni niki sedaya kalih Gusti Allah dipun catet sebagai alumni ingkang barokah, alumni ingkang ngemban dawuhipun Kanjeng Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama menika termasuk pewaris daripada para nabi. Artosipun piyambakipun para ulama-ulama generasi saking Mahir Aryat ringin agung betul-betul saged menciptakan inggih menika generasi muslimin muslimat ingkang saged mengantarkan umat-umat dateng swargane Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Kula lek mirsani kanca-kanca muslimin muslimat ngeten iki banggalan seneng. Senenge napa? Senenge iki to gaya-gayane potongane wong ahli swarga. Mugi-mugi kita sedaya kalih Gusti Allah dipun catet bener-bener ahli swarga benjing dipun lebetaken swarganipun Gusti Allah bareng para rasul dan anbiya.
Sebab napa? Kula yakin dados ingkang rawuh wonten ing mriki. Iku bahasane kok intikal nang bahasa krama meneh ora patek ngerti. Saya yakin bahwa yang rawuh yang datang di sini baik yang perempuan laki-laki ini semuanya min ahli jannah. Amin. Amin. Sebab kenapa? Rasulullah dawuh ada 3 tempat yang di situ adalah termasuk tempat yang mengantarkan, majelis yang mengantarkan kita ke surga Allah. Salah satu mawadi' raudhatun min riyadil jannah. Cara bahasa Arabe ngono kuwi. Seperti itu. Cara bahasa Indonesia ada 3 tempat. Tempat majelis yang dimana majelis itu kalau kita datangi, walaupun kita nggak penuh membaca bacaan-bacaan jopo montro di situ, ya setengah ngantuk, misalnya nek jak selawat ya rada ngantuk, zikir rada ngantuk, gitu. Tetapi kalau kita sudah masuk ke majelis itu, kita nanti akan dimasukkan surga oleh Allah. Apa itu 3 tempat? Yaitu majlisul ilmi seperti ini. Nah, ini sudah nanti ada yang ngaji Gus Nur, itu majelis ta'alim wa ta'alum, taklim wa ta'alum. Ini sudah membawa kita raudhatun min riyadil jannah. Lah di dalam majelis ini mengkumpulkan 3 dukungan amaliyah kita untuk masuk ke surga. Yaitu termasuk majelis taklim seperti ini. Kemudian apa? Majelis sholawat. Kita sudah bersolawat. Masya Allah. Kemudian yang nomor tiga yaitu majelis dzikir. Di situ ada istighosah tadi. Masya Allah. Tadi yakin dengan adanya pendukung-pendukung amaliyah untuk mengantarkan kita ke surga itu sudah kita penuhi. Insya Allah. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kita insya Allah dipun masukkan surganya Allah beserta nabi-nabinya Allah dan rasul sahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Meneh niki sampai kabeh iki wis jelas didukung lagi dengan yang namanya hadis idza mata banu adama in qata'a amalu illa min salasatin. Ya, ini tanda-tanda sampan kabeh semuanya ini ahli jannah. Pendukung-pendukung yang tentunya menjadi landasan kita untuk masuk surga itu sudah banyak. Termasuk wong kuwi lek wis mati utawa jek urip kok anake dilebokne ning tempat pendidikan yang di situ adalah pendidikan agamanya Allah untuk mengantarkan umat yang selamat dunia akhirat seperti pondok pesantren Baitul Rahman ini. Itu idza matabnu adama ing qata amalu min salasatin. Nek menungso kuwi mau wis gak iso ngamal mergo wis dut. Sudah ngerti dut ya alias mati. Sampeyan bakal mati napa urip terus, Bu? Lah kok enek sing seneng kula urip terus. Lah upama niki pun di kali Gusti Allah dipindah ning akhirat kabeh. Sapa mau sing rada seneng urip terus tapi sing mewah ngoten, kados sing ngoten. Lah nek niki wong-wong niki dientenke kiamat utawi mboten ana kiamat dipindah ning akhirat kabeh. Gitu. Terus sampean ki dhewe ning donya ingah-ingih ya wis kono Lampung PN dhewe, Palembang PN dhewe sak gedunge, sak mobil-mobile, karete iki kabeh kawula wis tak pindah nyang akhirat. Gelem Bu sampean urip ning donya dhewe? Gelem napa mboten? Mulane to sampean iki nek dikancani ning donya di dalam ma'asyirah wonten desa Trawungan kalau tangga teparo teng pondok iki mas-mas adik-adik aja nyelengit karo kancane. Sebab lek nyelengit nek ora dibaturi
iki yo ora bahagia. Lah kula wau kemarin sore ya, dari sana sampai sini 15 kilo sampai ini tidak ada rumah. Masya Allah, kelapa sawit wombong ini lahane. Lagi pomo aku kau ngene dhewe wegah dhewe kelapa sawit sak mbane ya wegah. Lho niki lho, pentingnya kita mencari teman untuk berdampingan hidup di dunia yang harapannya selamat sampai di surga. Ini menambah kebahagiaan dengan adanya teman-teman. Ngene iki lho lek ngaji kula tok jajal gak nek sampean ya ora iso. Mula sampean ya butuh kula ya butuh sampean, akhirnya kudu kekancan yang baik. Niki napa enten Bu? Kira-kira karo tangga teparo sing rada nyelengit ngono. Lho kok padha karo daerah kula sing disiki mriki yang mendahului sini nulari sana apa yang tempat saya ketularan sini? Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Iki cerita sirah Mbah Imam Nawawi ingkang pencipta pondok pesantren Mahir Ar-Riyad Ringagung. Kula menika sampun turun ke-7 nek mboten salah. Nganti lali turun pira niku. Nggih antarane 7. Nah niki nggih kanca-kanca niku. Niki Mbah Yai Nawawi menika siyen niku saking wakilah saking kerajaan Jogja napa Solo mriku lah. Pokoke antarane teng mriku. Niki mondok dateng Sidoarjo jenenge Siwalan Panji. Lah di sana itu 30 tahun. Akhirnya bisa ketemu sama Kiai Khalil Bangkalan di Siwalan Panji. Lah di sana ketemu kiai-kiai yang besar. Setelah itu riwayatnya ini pondok Ringenagung sudah 1 abad lebih. Wong wis turun 7 kok. Lah ini Mbah Kiai Nawawi ini kemudian di sana bertemu dengan Mbah Khalil Bangkalan. Pernah juga Mbah Khalil Bangkalan niku rawuh kadang kok bahasain Jawa. Pernah datang sampai di Ringenagung. Di situ akhirnya guyonan. Wong kanca tuwa padha ketemu tuwane dadi enom. Kula kanca alumni kula. Ala senajan untune pun grepes niki lek ketemu saking omong-omongannya itu seperti omong-omongnya umur 25 tahun. Nah ini mungkin alumni ini kalau ketemu alumni menjadi muda lagi. Tapi jasadnya nggak muda, nih ngomong amane pembicaraannya muda. Nah ini. Kemudian bagaimana perjalanan seorang Mbah Kiai Nawawi di situ. Kemudian membabat alas di daerah Ringenagung Keling yang letaknya Kabupaten Kediri. Ini ibu-ibu tentunya banyak yang dari Pulau Jawa ya. Tidak asing ini tentunya ya pernah mendengar Kediri gitu ya. Pare Ringenagung. Dan kemudian di situ menciptakan pesantren. Tetapi memohon apa itu kepada Allah agar perjalanan membabat alas ini lancar. Untuk diciptakan yaitu pertapaan agama Islam yang menyebarluaskan syariat Islam, syariatan hakikatan wa tasawufan. Menyebarkan agama Islam dengan memperkokoh Al-Quran, lafzon wa maknan wa amalan wa dakwatan. Ini kemudian ini mboten sakit, saya ndak bisa terlalu panjang lebar karena ada Gus Nur nanti yang neruske ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Cerita singkat membabat alat apa namanya, membabat pohon-pohonan itu, ngetok ya, mengetok wit memotong ya pohon-pohonan yang kira-kira banyaknya ada mungkin 200 hektar beserta santri-santrinya.
santrinya belum banyak, wong santri gawanan dari Pondok Siwalan Panji. Nah, masih belum banyak ya teman-teman ngaji, teman-teman mungkin yang diulang di pelajaran di sana. Nah, kemudian di situ menghadapi kesulitan, termasuk ada pohon beringin yang besar itu yang tidak bisa diatasi karena dipotong sampai 7 hari. Kala apa? Dulu itu tidak ada gergaji mesin, nggak ada, yang ngetoknya pakai kampak, tok. Ya lama wong pohonnya sulure akeh, banyak, ya kan? Lah itu memerlukan beberapa hari, beberapa malam, sehingga di situ menghasilkan hampir roboh. Pohonnya tinggal kecil yang sudah dipotong itu, sampai kira-kira ya pokoknya kecil, kalau menurut ukuran akal ini pasti sudah roboh, tapi tidak mau roboh. Nah, tidak mau roboh, konon katanya menjadi pulih lagi, yang penting tidak bisa roboh. Akhirnya teman-temannya Mbah Nawawi yang ikut memotong pohon-pohonan babat alas itu matur, bagaimana ini Kiai kok nggak bisa roboh. Kemudian Mbah Nawawi munajat minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya Mbah Nawawi diberi ilham yang namanya sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Pada waktu itu yang namanya sholawat mungkin ya kurang viral. Karena apa? Namanya sholawat itu ya anak kecil saja sudah bisa bersolawat, maka tidak viral. Biasanya yang viral pada waktu muda saya itu, yang belum musim Habib Syekh mengudarakan sholawat, biasanya Hizib Nasor, Hizib Bakar, Hizib Nawawi, sak pitur itu. Sehingga sholawat itu seperti ya bagaimana, tidak dianggap hebat dengan bacaan itu. Lah tiba-tiba sekarang sholawat muncul yang diiringi dengan gamelan musik yang sudah diudarakan oleh Habib Syekh. Nah, Mbah Nawawi akhirnya di situ membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Kemudian di situ pohonnya rubuh. Padahal sebelumnya sudah dibacakan mantra Jopo mantra sing reno-reno. Ning kenyataannya sing loro kok ya enek sing loro, bahkan pohon beringin juga belum bisa tuntas. Minta ilham kepada Allah, akhirnya diberi Jopo mantra Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Itu dibaca dengan rekan-rekan teman seperjuangannya, sebagian ya muridnya dari sana Siwalan. Akhirnya roboh. Itulah sejarah riwayatnya sholawat ringin agung atau sholawat keling. Kemudian di situ Mbah Nawawi itu merancang pondok pesantren, menciptakan santri-santri yang tentunya sudah banyak alumni-alumni pada zaman dahulu, dan menciptakan pondok-pondok yang di sekitarnya, termasuk pondok yang paling jauh adalah Pondok Blok Agung. Ini Mbah Kiai Abdul Ghafur yang aslinya Wonosobo. Nah, ini abahnya Yai Sapangat, baik Kiai Hisam, yang pondoknya Kaliber. Santrinya sekitar 15.000, ada fakultas Nables. Ini ada yang alumni Pondok Blok Agung, ada enggak ini? Banyuwangi, wong Anten. Nah, nikilah riwayatnya. Suatu saat begini, saya itu tidak kulawerto, tidak cari kabar. Waktu itu saya mendatangi tasakuran reuni alumni di Banyuwangi. Kemudian Gus Hisam menanti-nanti Duriah Ringin Agung. Kebetulan saya waktu itu dinanti-nanti untuk hadir ke rumahnya, dalamnya Pondok Blok Agung.
Kemudian apa di situ? Setelah saya ketemu, ada apa Gus? Nah, di situ kata Gus Hisam, Gus Hasim, Gus Kolik, nah itu. Kemudian saya punya cerita Gus. Cerita apa? Begini, mbah saya. Kalau bapak saya ini titisannya mbah sampean Ringin Agung Mbah Nawawi. Loh kok begitu? Bapak saya itu Sapangan itu titisannya. Loh, ini cara ceritanya. Mbah saya aslinya Wonosobo, Waduk Wadas Lintang, yang sekarang sudah sebagian digusur karena dijok air, diisi dengan air menjadi Waduk Wadas Lintang. Nah, kemudian berjalan kaki sampai di pondok Mbah sampean itu Keleng Mbah Nawawi. Di situ singkatnya sudah rampung belajarnya di Ringin Agung. Kemudian pamit Mbah Abdul Ghafur, pamit mau pulang ke Wonosobo. Mbah Yai, nah ini setelah saya selesai ta'alum, minun pamit pulang ke rumah. Apa kata Mbah Yai Nawawi? Anu iki Abdul Ghafur, kowe ora usah bali nang daerahmu kono. Bali omahmu iki. Iki lho pokoke kidul Pare iki, Pare. Mungkin ya ada yang tahu Pare ya. Bagian Pare itu ya kabupatennya Kediri, pokoknya sebelahnya Keling itu ada sekitar 7 km Pare. Kamu namanya Abdul Ghafur, kamu jalan terus sampai ke Pare iki, jalan terus. Nanti kamu di mana kamu diendek supaya mandek diceluk wong kok mandek. Nah, akhirnya di situ singkatnya atur di daerah Sumontoro Pelosok Klaten, kira-kira dari Pare 6 kilo itu diendek seorang yang Sohibul Jamus atau ya Sayyidul Jamus wa Sayyidul Ardi, juragan bumi tanah ombo zaman londo. Wa Sayyidul Jamus ya kebune wakeh ratusan. Lah di situ akhirnya si Mbah Abdul Ghafur bapaknya Kiai Sapangat Blok Agung niku yang cerita, itu yang tidak adalah Gus Hisam. Sebelum itu saya tidak punya cerita itu. Kemudian di situ Mbah Abdul Ghafur juga akhirnya mengikuti dawuhe gurune. Aku dikongkon mandek wong, jarene mau nek wis diceluk wong supaya mandek ya mandek, di situ tempatmu. Mungkin ini tempat saya, kata Mbah Abdul Ghafur bapaknya Kiai Sapangat. Kemudian di situ apa? Menurut orang yang ngendek itu, ya begini, Kang, sampean niku mau kemana? Ya ini perintah guru supaya meneruskan perjalanan saya pokok melaku terus ke arah sini. Nanti ada orang yang ngendek, yang memberhentikan, nah disitulah tempatnya. Nah terus ini ada sampean. Terus maunya apa kok saya diendek suruh begini? Tanah saya luas, sangat luas sekali. Kerbau saya banyak sekali, ratusan. Sini kewalangan. Sudah ada yang menggembala tapi juga masih kurang. Bagaimana adik ini kalau anu suruh apa itu? Tak suruh untuk membantu. Loh, dia dalam hati ya agak ingkar-ingkar, bagaimana wong dari pondok pesantren mestinya kalau ada orang yang nyuruh oke, karena nasrul ilmi wadin, untuk menyebarkan agama, akidatan, syariatan, watasawufan, wahakikotan, mestinya seperti itu. Tapi kok dikongkon diutus suruh apa angun kerbu. Nah, ini yang tadi miskil. Tapi karena dia merenung, ini kan perintah guru, di mana ada di situ ada orang ngendek, ya di situ tidak memberi koyit embel-embel. Kowe nek sing ngendek kuwi mau wong sing ngongkon ngaji kong mulang kitab gelemo. Nek ora ya aja, nek tidak ada embel-embelan. Pokoknya Mbah Nawawi nyuruh, kata Gus Hisam, nyuruh kepada mbah saya itu, kalau ada orang yang memberhentikan, disitulah tempatmu. Nah ini sudah ada memberhentikan, apapun alasannya berhenti itu. Nah ternyata si Mbah Abdul Ghafur ya mau, karena Mbah Nawawi tidak ada embel-embel supaya ngaji tidak harus dibatasi ngaji, pokok ada orang yang ngendek.
Akhirnya di situ. Lah di situ akhirnya si Mbah Abdul Ghafur ringkese cerita menjadi gampangane Joko Tingkir, bisa menaklukkan kebo. Apa itu takluknya? Lah Mbah Abdul Ghafur itu kemudian kerbau yang begitu banyak, kemudian dibuatkan apa namanya tempat kotorannya itu. Nah kemudian setiap hari itu kerbau dilatih untuk ngising di situ, berak biol, melepong. Nah itu di situ bisa kerbau yang banyak itu sehingga manut dengan Mbah Abdul Ghafur itu sudah lama loh. Bukan berarti sekarang membantu besok bisa menaklukkan kerbau, tidak, belum menjadi viral seperti itu, belum, masih rentang waktu berapa bulan gitu. Nah kemudian bisa naklukkan kerbau. Akhirnya si Mbah Abdul Ghafur itu disinyalir, direnungi oleh orang kaya itu, ini kok ada orang aneh, ada orang aneh. Ini bukan manusia yang umumnya manusia, bisa mendidik kerbau. Akhirnya dipek menantu. Nah, diambil menantu. Setelah itu di situ Mbah Abdul Ghafur ringkesnya cerita, pokok aku lek sida dipek mantu wong iki aku matur Mbah Nawawi dhisik, cocok apa durung? Matur tengene Mbah Nawawi, pripun Mbah niki kula ajeng dipek mantu wong sugih niku, kepripun? Ya ora apa-apa, pokoke wong sugih mbok ge agama. Wis tak idini sugihmu ya wis ning kono kuwi nggo agama. Lah agama nek didukung wong sugih lah tambah cepet berhasil. Masjid ini disumbang duit nggih cepet berhasil. Niku sing duwe duit. Nek sing mboten duwe duit ya donga. Ngoten nggih, doaul masyakin. Ngoten nggih, syahwatul aghnia ngoten niku. Lah cerita dipun ikhlas, dipun ridani. Lajeng Mbah Abdul Ghafur aku ngazam iki tak nggawe kamar khusus Mbah Nawawi. Nanti Mbah Nawawi di sini memberi doa kepada saya pernikahan, suruh istirahat di tempat sini. Ini sebelum ada Mbah Nawawi tidak boleh ada orang ngreyen kamar ini. Petingan disiapkan loh. Kemudian dengan harapan nanti untuk berbulan madu, kata Gus Hisam, berbulan madu dengan istrinya, itu anaknya seorang yang kaya. Kemudian di situ ngendeng, ya Allah, saya mudah-mudahan diberi keturunan anak yang seperti guru saya, Mbah Nawawi Ringin Agung. Akhirnya kata Mbah Hisam, itu loh yang saya maksud, bapak saya itu seperti gurunya, yaitu seperti Mbah Nawawi. Jadi bisa ya seperti ini, mendirikan pesantren dan sampai hari ini. Ini yang saya maksud, bapak saya Sapangat itu seperti Mbah Nawawi. Nah itu para rawuh sedaya kakung miyah putih, para ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, sedikit sirah tambahan. Nanti yang ngaji cukup Gus Nuridin. Sirah sampai sejauh mana santrinya Mbah Nawawi setelah itu babat ala selesai menjadi pesantren yang besar. Santrinya pada waktu Belanda sudah 7.000, sudah 7.000. Waktu itu saya juga ingkar, lah iki saiki kok santri waktu saya muda itu sekitar santrinya hampir 5.000. Sekarang menurun sekitar ya jumlah putra putri sekitar 2.000 karena kena formal dulu. Jadi semuanya sudah formal. Ringin Agung belum ada apa itu sekolah terpadu itu, istilahnya Jatinegara dan itu sementara ada sedikit drop, tapi sekarang sudah naik lagi karena sudah dilengkapi dengan lembaga pendidikan PAUD, PAUL itu pendidikan usia lanjut. Nah, PAUD usia dini. Ya inilah. Lah kemudian Pondok Ringin Agung mencetak generasi-generasi, akhirnya jadi
punya santri namanya Mbah Yai Ilyas dari Banten, Mbah Muhammad Ilyas dari Banten. Kemudian dia mau pulang, tidak jadi, dibuatkan pondok pesantren di Jatirjo Kandangan itu. Kemudian dia mempunyai putra yang namanya Mbah Manan. Ya, Mbah Manan itu ngumboro ngurobak ke Banyuwangi. Di Banyuwangi sana mengembangkan pesantren. Punya mantu Mbah Iskandar. Mbah Iskandar itu punya anak namanya Anwar Iskandar, Nur Muhammad Iskandar, Jakarta. Nah itu. Jadi Mbah Nawawi sudah banyak menciptakan santri-santri yang tentunya sekarang sudah menelorkan generasi-generasi yang alhamdulillah menyebar di seluruh tanah Jawa ini. Termasuk lagi tadi Mbah Abdul Ghafur punya anak Gus Hisa, banyak anak Mbah Sapangat, kemudian mondok kemudian setelah itu Mbah Sapangat waktu kecil itu ke daerah Blok Agung, kemudian di sana mendirikan pesantren. Nah ini katanya Gus Hisam berkat pengen tafaulan karo mbane punya anak, akhirnya diijabahi yang namanya Mbah Sapangat, Mbah Abdul Ghafur. Nah ini sekarang Mbah Sapangat juga di sana mendirikan pesantren besar. Kemudian di sekitar Agung namanya Sumbersari. Sumbersari itu kalau di sana sudah, di sini sudah ada yang tahu Sumbersari ya? Ya mungkin pondok pesantren sudah Sumbersari, sebelahnya Agung. Itu yang babat pertama adalah santri namanya Salimin. Lah yang pertama adalah Nur Ngaliman. Nur Ngaliman itu orang yang orang Islam, tapi Islam saat durunge sholat wis sholat, saat durunge mangan wis mangan, begitu. Jadi susah masyarakat itu untuk menjadi panutan seorang Mbah Nur Aliman. Sebetulnya juga sakti Mandraguna, tapi saat durunge sholat wis sholat niku agamanya modelnya ngono kuwi. Akhirnya masyarakat Sumbersari, kata Gus Nuri itu, kata Gus Nuri yang sekarang mengemban jadi pengasuh pondok Sumbersari. Saya juga nggak kulak warto, tapi dia yang cerita, yang bercerita. Mbah saya itu dulu Gus itu mondok neng Sumbersari, Mbah Salimin. Lah kemudian ditanam di Sumbersari, akhirnya menjadi ngeredo sampai Mbah Fakih sak piturutnya itu adalah termasuk yang memulai pondok pesantren Sumbersari. Mbah Nur Aliman itu adalah santri Mbah Nawawi yang dulunya namanya Salimin, diberi nama Nur Aliman. Nur Aliman yang pertama yang alirannya saat durunge sholat wis sholat. Nah itu kemudian diganti oleh Mbah Nawawi Salimin. Lah ceritanya kan begini, Mbah Nur Aliman sampean kok di situ, sekarang saya minta nama sampean tak kasihkan ke Salimin, jadi nanti dibancai di situ. Lah kemudian akhirnya bagaimana, Mbah Nur Ngaliman asli itu lungo, terus Nur Ngaliman mulhak. Niku sing santri Mbah Nawawi yang menduduki meneruskan babat di Sumbersari, dan masih banyak yang lainnya. Jadi pondok Agung itu sudah 1 abad lebih. Jadi tentunya tidak perlu diragukan, ya sudah komplit, karena juga di negara Indonesia juga mengikuti bernegara pondok Agung. Jadi komplit lah pokoknya, lembaganya komplit. Jadi para alumni ya kalau nemen-nemene anake 5 ya apa loro apa telu apa siji, nek adoh-adoh neng Agung sitok wae apa pira, langku sebagian di pondokne ning alumni Agung. Alumni Agung Pak Yai Pur lah dipondokkan ke sini. Jadi sanate terus sampai Kanjeng Nabi sudah tidak diragukan. Karena banyak pesantren-pesantren yang sekarang seperti diutarakan Kiai Komarudin tadi yang pondoknya pesantren itu sulapan bagaimana dakwahnya kenceng, wah ajak-ajak dakwahnya agama Islam, tapi tidak didukung oleh pemahaman Quran, pemahaman yang betul. Akhirnya jadi di masyarakat apa, menjadi generasi ekstrim jadi khilafah,
dadi ya itu yang aliran-aliran sing senengane perangan akan mengganti negara Indonesia dengan khilafah itu. Lah ini karena mungkin tidak didukung dengan pemahaman Al-Qur'an. Itu banyak di situ menghafal Al-Qur'an, menciptakan pondok tahfidzul Qur'an. Itu tetapi tidak dipahami, tidak hanya menghafal tok. Tidak didukung dengan pemahaman ayat demi ayat. Maka akhirnya pendakwah itu semangatnya kenceng, ada orang yang dakwahnya kenceng tapi tidak didukung dengan pemahaman yang mumpuni, yang benar, tidak mengerti ayat ini demi ayat ini. Ayat namanya ayat muhkamat tidak ngerti, ayat mutasabihat nggak ngerti, ayat mutlaqah nggak ngerti, ayat yang apa itu muqayyad nggak ngerti. Ayat kan demi ayat, beberapa ada tipenya. Nah ini tidak dipahami. Pokoknya sepenting apal Quran ngono wae. Nah ini akhirnya menjadi seperti itu. Para rawuh sedaya, sampai di sini mudah-mudahan ibu, bapak, semuanya yang kumpul di sini dicatat oleh Allah min ahli jannah. Amin ya robbal alamin. Mekaten saking kawula angin kula memberi sedikit apa tadi riwayat pondok Ringin Agung. Semua kekhilapan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.